Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la haula wa la quwata illa billah, amma ba'du. Yang kami hormati Bapak Sutari SPD SD selaku Kepala SDM KSD. Yang kami hormati Bapak Mu'adzam selaku pengajar praktek calon guru penggerak angkatan 7 Kabupaten Rembang. Yang kami hormati Bapak Ibu guru serta komite yang berbahagia untuk kita semua. Yang pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, hidayah serta nikmatnya kepada kita semua, sehingga kita semua bisa berkumpul, bisa hadir di ruangan ini dalam kegiatan pendampingan individu yang kedua calon guru penggerak angkatan 8, yaitu dengan tema visi dan prakarsa negara. Kedua kalinya sholawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semua mendapatkan syafaatnya besok di yaumil kiamah. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang kami hormati, di sini saya sebagai MC sekaligus saya juga bertindak sebagai calon guru penggerak angkatan 8 akan menyampaikan acara kegiatan yang akan kita laksanakan pada pagi hari ini. Untuk yang pertama pembukaan, yang kedua sambutan, dan acara inti yaitu diskusi bersama dan penutup. Bapak Ibu yang kami hormati, untuk mengawali kegiatan kita pada pagi hari ini, marilah kita buka bersama dengan bacaan suratul Fatihah. Alaiya al-Fatihah. Ya. Terima kasih. Semoga dengan bacaan Al-Fatihah Bapak Ibu semua bisa menjadikan lancarnya acara pada pagi hari ini. Amin. Acara selanjutnya sambutan dari Kepala SDN KSD kepada beliau Bapak Sutari SPD SD, kami persilakan. Semoga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa ba'd. Yang terhormat Bapak Mu'adzam selaku pengajar penggerak calon guru penggerak, yang dalam hal ini adalah Pak Mujib. Selanjutnya yang kami hormati Bapak dan Ibu guru SDN KSD yang berbahagia, dan alhamdulillah walaupun tidak komplit, menjauh Pak Anggam, ini banyak yang ada kegiatan. Ini diantaranya menjauh Bu Purwati, ini saudaranya punya kerja mantenan. Kemudian Pak Edi, ini melengkapi pemberkasan berkaitan dengan P3K di Kecamatan Semuke. Mbak Umi ini juga sama pemberkasan, melengkapi pemberkasan di Kecamatan Sarang. Sehingga menjauh jika pada pagi hari ini kami atau Bapak Ibu guru tidak bisa tahu semuanya. Mudah-mudahan ini tidak mengurangi kebersamaan kita untuk melaksanakan
kegiatan pada pagi siang hari ini, ya, membahas terkait dengan visi dan prakarsa perubahan. Yang kedua, selawat salam kita aturkan pada junjungan kita Nabi Agung Rasulullah Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita semuanya akan dapat syafaatnya. Amin, Allahumma amin. Bapak Ibu sekalian, pada kesempatan ini sekali lagi kami bersyukur dan berterima kasih karena apa, di sekolah kita ini salah satu ada yang ikut di CGP calon guru penggerak dari Pak Mujib. Ini patut kita syukuri karena apa, dengan adanya CGP ini setidaknya sekolah kita nanti akan ada perubahan-perubahan terkait juga dengan IKM, ya, kurikulum yang baru ini, di mana tahun ini nanti kita akan merencanakan IKM untuk 4 kelas, ya, yang kemarin sudah 1 dan 4, ini tahun ini ditambah dengan 2 dan 5. Dengan CGP ini kita harapkan, ya, nanti akan bisa meningkatkan pembelajaran, utamanya secara umum adalah meningkatkan apa itu pendidikan di SD kita. Terus terang kami merasa ini sangat penting karena apa? Karena nanti bisa memotivasi utamanya teman-teman guru, ya, sehingga dengan program-program apa itu CGP ini diharapkan nanti akan bisa berimbas kepada teman-teman guru yang lain, sehingga apa, pendidikan di sekolah kita nanti akan semakin baik dan semakin meningkat. Amin, Allahumma amin. Bapak Ibu sekalian, sebagaimana tema pada hari ini terkait dengan visi, ya, otomatis visi misi sekolah kita. Kita ketahui bahwa untuk visi misi ini mestinya tiap tahun bisa jadi berubah. Tiap tahun bisa menyesuaikan dengan perubahan-perubahan yang ada. Seperti halnya tahun kemarin ini karena dicanangkannya IKM, maka untuk sekolah kita, ya, juga ada sedikit pembenahan dan perubahan terkait visi dan misi. Untuk tahun kemarin ini sebagaimana yang sudah direkomendasi oleh Kepala Dinas Sembang, sekolah kita ini memiliki visi terwujudnya peserta didik yang beriman, cerdas, terampil, mandiri, dan berwawasan lingkungan. Dan itu nanti ada beberapa indikator terkait yang tercantum di visi itu. Nah, pada kesempatan ini nanti dipandu oleh Bapak Muaddo, ya, nanti kita berdiskusi terkait visi ini, apakah untuk tahun ini nanti ada perubahan atau ini yang sudah ada masih relevan untuk tahun ini. Tentunya karena nanti kelas kita, ya, ini sudah 4 kelas kita itu mengikuti IKM kelas 1, 4, 2, dan 5, ya. Otomatis nanti ada beberapa yang harus menyesuaikan terkait dengan visi dan misi sekolah kita. Itu Bapak sekalian, dan alhamdulillah ini di kesempatan liburan sebelum masuk ini kita meluangkan waktu untuk membahas ini, untuk mendiskusikan ini nanti. Mudah-mudahan nanti akan tercetus suatu misi yang nanti betul-betul relevan dan akan kita terapkan. Monggo, alhamdulillah. Ya, mudah-mudahan nanti apa yang menjadi pembahasan kita pada hari ini kita diskusikan bersama, dan mohon bimbingannya Pak Muaddo, ya, sehingga nanti kita bisa apa ya, mencetuskan visi sekolah kita sesuai dengan kondisi saat ini. Tadi saya sampaikan bahwa memang visi-visi itu setiap saat bisa berubah, setidaknya setahun sekali, ya. Ini kita tinjau, kita evaluasi, ya. Sekiranya memang perlu ada perubahan, utamanya untuk peningkatan
mutu pendidikan, maka harus disesuaikan. Demikian, mudah-mudahan nanti kegiatan ini bisa berjalan dengan baik dan membuahkan hasil yang nanti akan membawa perubahan dan manfaat. Monggo Pak Sebari, gimana? Saya ngerti nilai. Bismillahirrahmanirrahim. Pak Sebari, Ketua Komite SDM HSBD. Menjawab lagi ini sedikit ulas terkait pertemuan pada pagi hari ini. Ini karena di sekolah kita ini ada apa itu calon guru penggerak, dalam hal ini adalah Pak Mujib. Ini patut kita syukuri dan kita berbangga. Karena apa? Dengan adanya calon guru penggerak yang memang sekarang sudah dicanangkan oleh pemerintah, harapannya semua guru ini jadi guru penggerak, Pak Supradi. Sehingga apa? Sehingga kegiatan di sekolah, utamanya pembelajaran, ya, terkait dengan kurikuler, kemudian intrakurikuler, ekstrakurikuler ini berjalan secara optimal. Nah, ini diharapkan nanti dengan adanya CGP ini, sekolah SDN HSBD ini akan bertahap demi bertahap akan mulai peningkatan. Lebih detail dan lebih apa itu rinci lagi nanti kita akan bahas bersama-sama. Yang intinya menurut saya Pak Sekali nanti kita membahas tentang visi sekolah yang memang sebelumnya sudah ada. Karena tahun ini, tahun pembelajaran 2023-2024, sekolah SD kita, SDN HSBD ini nanti menerapkan kurikulum baru untuk 4 kelas 1, 4, dan 25. Insya Allah untuk tahun depan nanti seluruhnya Pak Sekali. Hingga kita berdoa bersama-sama, kita berusaha semaksimal mungkin untuk anak bangsa, untuk anak didik kita, supaya nanti betul-betul menjadi generasi penerus yang berguna untuk dirinya sendiri, untuk masyarakat, usaha bangsa dan negara. Ini sekilas saya sampaikan terkait dengan kerabat Pak Supradi, dan alhamdulillah ini bubur juga sudah bisa rawuh. Kalau kita izin sekalian mantenan dulu. Alhamdulillah ini berarti hampir lengkap. Hanya memang untuk bumi dan Pak Edi karena ada dengan P3K, maka tidak bisa mengikuti kegiatan pada pagi hari ini. Demikian yang bisa saya sampaikan, dan mohon maaf Pak Ado jika menurut saya ini kami tempatkan di ruangan yang mungkin agak semrawut karena berdampingan dengan dapur. kami mengambil karena dekat dengan kantor. Menurut saya jika terkait dengan tempat dan lain sebagainya yang sekiranya mungkin kurang berkenan, kami mewakili teman-teman semuanya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Demikian yang bisa saya sampaikan. Nanti kita lanjut untuk kegiatan selanjutnya, mungkin diskusi dan pembahasan yang lain. Dari saya cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami sampaikan terima kasih Bapak Ibu Guru serta Pak Supradi selaku komite yang kami hormati. Untuk acara selanjutnya diskusi bersama. Jadi ini nanti sifatnya diskusi Bapak Ibu ya. Diskusi bersama yang nantinya akan dimoderatori oleh Bapak Mu'adzam selaku pengajar praktek saya Bapak. Jadi saya selaku CGP dengan diampu oleh Pak Mu'adzam. Untuk selanjutnya sepenuhnya kami serahkan ke Bapak Moderator. Kepada Bapak Mu'adzam kami persilahkan. Semoga saya ini. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kepada Allah dengan ucapan Alhamdulillahirrahmanirrahim, bersolawat kepada Rasulullah dengan ucapan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Yang terhormat Bapak Sundari selaku Kepala SD ini satu Pak atau SDN Kalas Gede, Bapak Komite, Bapak Ibu Guru semuanya yang saya hormati pula. Sangat luar biasa hari ini adalah kunjungan saya, silaturahim saya kedua, dan setiap bulan akan datang ke sini. Saya sering mengatakan hal itu. Jadi nanti kalau saya datang ke sini yang pun bosan. Itu. Sebelum nanti diskusi ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan Bapak Ibu. Bahwasanya program atau pendidikan guru penggerak itu fokusnya adalah kepemimpinan pembelajaran. Bagaimana seorang guru dalam jika mengikuti program ini, tujuannya adalah guru sebagai pemimpin pembelajaran. Kalau Pak Mujib satu-satunya ya di sini ya, yang CGP. Nah, nanti tanggal 11 kalau tidak salah portalnya buka lagi. Yes. PKB. Luar biasa pengalamannya, kolaborasi dengan teman-teman bersama fasilitator, kegiatannya online Bapak Ibu. Nah, saya cerita dulu kalau guru penggerak dulu kegiatannya itu selama 9 bulan. Terus waktunya ada yang pagi, ada yang siang gitu. Sehingga menjadi banyak Bapak Ibu kepala sekolah yang komplain kepada dinas komplain kepada BPGB, Balai Besar Guru Penggerak itu, karena Bapak Ibu gurunya yang harusnya bertugas mengajar jadi gak ngulang karena harus mengikuti guru penggerak, dievaluasi, jadi masukan, sehingga sekarang pelaksanaannya hanya 6 bulan, tapi luar biasa padat. Jadi sering saya sampaikan di grup saya saya menghandle 5 CGP, saya dampingi. Nah, ketika setelah selesai kegiatan itu, ayo tugasnya. Nah, saya bisa melihat, memantau, Pak ini belum, Pak ini belum. Kalau sekarang ada tugas misalkan, nunggu besok itu sudah ada tugas lagi gitu. Semuanya pakai ulang kolaborasi online, kegiatannya itu di siang hari. Kalau di kelas kami jam 1 sampai jam setengah 4 dan juga jam 4. Nah, kemudian itu dilakukan agar tidak bertabrakan atau tugas-tugas sebagai Bapak Ibu guru adalah mengajar kita ditinggalkan. Tujuannya seperti itu. Tapi ada kalanya juga kadang namanya online virtual itu selalu tantangannya banyak. Ada edaran mati lampu lah di wilayah Lasem misalkan Keragan gitu kan. Akhirnya kita sepakat dalam grup gimana nih untuk orang kolaborasinya dilaksanakan kapan? Dilaksanakan misalkan pagi gitu kan. Walaupun tidak selalu pagi, tapi di situasi-situasi tertentu kita lakukan itu, atau bahkan kadang malam pernah kita lakukan itu Bapak Ibu. Yang berikutnya Bapak Ibu, tujuan kegiatan pada pagi hari ini adalah sebagai bentuk belajar dari Pak Mujib. Jadi perlu saya garis bawahi, dan saya juga menyampaikan ke Bapak Ibu di saya
kita datang ke sekolah bukan untuk merubah visi misi. Kalau kita mau ubah visi misi itu, wah ini jadi konflik banyak masalahnya. Jadi CGP datang, PP datang malah mengubah visi misi ya. Karena visi misi ini bahasanya kalau saya menyampaikan ini kayak kitab sucinya. Tujuan sekolah ini dibawa ke sana itu adalah visi misi sekolah ini, menciptakan anak-anak yang seperti apa. Semuanya adalah menginduk kepada visi misi. Jadi tujuan di sini adalah Pak Mujib sudah belajar sampai kalau sekarang sampai dengan modul 1.4. Kita ada 3 modul yang harus diselesaikan dalam 6 bulan. 3 modul paket besar ya, Bapak Ibu. Ini sedikit informasi saja. Paket 1 itu ada 1.1. Paket besar modul 1 itu ada 4 sub modul. 1, 1.2, 1.3, 1.4. Nah, pendampingan individu ini adalah refleksi dari modul 1.1 sampai dengan 1.3. 1.1 itu terkait dengan refleksi filosofi pendidikan nasional di Jadimantoro. Yang kedua terkait dengan nilai peran guru penggerak. Terus yang ketiga adalah visi guru penggerak. Nah, di poin yang ketiga ini sebenarnya diskusi ini harusnya dilakukan di siang. Kalau memang permintaan dari Pak Mujib sekolah ada kegiatan yang lain Pak, oke, kita taruh di awal nggak apa-apa. Nanti kalau sudah selesai nanti tinggal Pak Mujib dan saya yang diskusi lebih lanjut karena hanya kita berdua saja. Kalau ini adalah kolaborasi bersama. Jadi di modul 1.3 tadi CGP sudah belajar untuk bagaimana membuat visi guru penggerak. Kira-kira visi kita, kalau tadi Pak Suntari menyampaikan persiapan dalam menyambut kurikulum merdeka, bagaimana visi misi kita terkait dengan karakter itu merujuk pada profil pelajar Pancasila. Harus sampai di situ. Tetapi ilmu pembelajaran yang sudah dilakukan Pak Mujib akan diidentifikasi di sini, dibuka bareng-bareng bersama Bapak Ibu semuanya. Bagaimana visi misi sekolah, kemudian apakah sudah sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Kalau sudah sesuai, kalau belum sesuai, apakah mau disesuaikan atau tidak, itu tergantung dari sekolah. Kalau sudah sesuai visinya, kita akan identifikasi program sekolah. Apakah program pendidikan sekolah ini satu jalur menuju kepada visi misi sekolah atau tidak? Ini yang akan digali dalam kesempatan hari ini. Jadi teknik-tekniknya seperti apa, nanti kita semuanya akan aktif. Harapan saya bisa aktif untuk menyampaikan pendapat, memberikan ide dan lain sebagainya. Bapak Ibu semuanya nanti akan diskusi di sini. Nah, itu adalah gambaran kegiatan pada pagi hari ini Bapak Ibu. Adapun nanti dari pihak sekolah mau menindaklanjuti, oke, sebagai masukan. Karena nanti setelah ini pun, setelah kegiatan selesai pendampingan individu, dari Pak Mujib dan saya juga akan melaporkan hasil kegiatan ini Pak. Apakah visi misi sudah selesai, sudah sesuai atau belum? Kalau sudah, kita lihat program-programnya gitu kan. Karena kami juga sudah di pendampingan individu 1 sudah banyak diskusi dengan Pak Mujib, sehingga banyak hal yang bisa kita jadikan pembelajaran bersama. Jadi tujuan dari kegiatan hari ini seperti itu Bapak Ibu. Mungkin itu sedikit pengantar dari saya Bapak Ibu. Nanti untuk diskusinya nanti langsung Pak Mujib saja. Dan harapan kami semua, harapan kita semua, Bapak Ibu bisa aktif ikut serta berkolaborasi di kegiatan hari ini, sehingga
tujuan kita untuk mengidentifikasi visi misi sekolah itu tercapai gitu. Sehingga nanti ini juga sebagai masukan hasil pembelajarannya Pak Mujid di CGP, di program CGP, dan juga tentunya untuk bahan pertimbangan dan laporan kami untuk Bapak Kepala Sekolah Pusat. Itu pengantar dari saya. Untuk diskusinya nanti bisa langsung Pak Mujib saja. Nanti saya akan membantu Pak Mujib ketika nanti ada hal yang sekiranya terlewatkan gitu. Mungkin itu dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf, saya Sampai berapa? Gimana? saya kesana bukan Saya memastikan Pak. Nah, ini Anda yang memastikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang kami hormati Bapak Sutari selaku Kepala SDN Garas Gede, yang kami hormati Bapak Mu'adzam selaku pengajar praktek kami, yang kami hormati Bapak Suklari selaku Ketua Komite SDN Garas Gede, dan kepada Bapak Ibu Guru SDN Garas Gede yang kami hormati pula. Langsung saja di sini kami akan memimpin diskusi bersama Bapak Ibu. Jadi sebelumnya sedikit pengantar dari kami sebelum kita diskusi. Di sini kami sebagai calon guru penggerak angkatan 8. Saya Muhammad Abdul Mujib, dan beliau Pak Mu'adzam ini pengajar praktek saya secara nyata. Jadi harus ketemu karena secara nyata. Dan ada satu lagi, saya punya fasilitator, tapi tidak pernah ketemu karena setiap hari kami itu lewatnya gigit ya, Zoom seperti itu. Jadi tidak pernah ketemu. Beliau Ibu Untari, Indah Untari dari BPGT Kabupaten Jawa Tengah, Provinsi Jawa Tengah. Itu sebagai fasilitator kami atau pengajar kami secara online. Kalau Pak Mu'adzam ini secara nyata seperti itu. Selanjutnya Bapak Ibu Guru, di sini kami akan menyampaikan atau kita akan diskusi bersama tentang visi dan prakarsa perubahan. Jadi seperti yang disampaikan Pak Mu'adzam, kita nanti bersama-sama memunculkan visi. Kita nanti bersama-sama mewujudkan visi. Ketika visi itu sudah terwujud, kita identifikasi dengan visi yang sudah ada. Oh, ternyata sudah sesuai, ya udah berarti tidak perlu ada tidak lanjut. Mungkin kalau nanti dirasa perlu ada tidak lanjut, nanti kita bisa tidak lanjuti bersama. Seperti itu Bapak Ibu Guru. Jadi sebelumnya saya juga minta maaf, di sini bukan bermaksud apa ya, ini kesannya saya mau menyampaikan ya, tapi tidak menggurui ya Bapak Ibu Guru. Ini kalau menyampaikan yang sudah saya pelajari selama 2 bulan sebelumnya. Seperti itu. Selanjutnya apa aja? Ya, ini selanjutnya biar kita tidak ngantuk ya, kita breaking dulu ya. Ya, Bapak Ibu Guru, sebelumnya ini ada gambar. Selanjutnya. Tapi sebelum gambar ini, supaya kita tidak memikir, kita berdiri dulu Bapak Ibu Guru. Minta maaf. Semuanya berdiri ya. Kita gerakkan supaya kita relax. Kita nyari topi saya bundar. Semuanya hafal? Insyaallah. Topi saya bundar, bundar topi saya. Kalau tidak bundar bukan topi saya. Di sini cluenya ketika saya nggak boleh bergerak. Kalau bergerak semua gini. Topi saya bundar, kan gitu. Bundar topi saya
kalau tidak bundar, bukan topi saya. Pas di saya tidak boleh gerak terus gini. Nanti yang salah konsekuensinya apa? Nyanyi sendiri ya. Ya, ayo kita belajar bersama. Topi saya tidak boleh. Topi saya bundar, bundar. Topi saya kalau tidak bundar, bukan topi saya. Itu. Nah, ini saya ubah. Ketika topi, ya tidak boleh gerak, oke? Ketika punya topi, kok topi harus gini, tidak boleh gini berarti. Ya Bapak Ibu, ya. Pak Adem bisa dibantu. Kalaunya jangan gini ya Mas. Kalau gitu. Kalau baca sama dengan tidak. Kalau baca tidak ini. Oh gitu. Kalau nah gitu. Kalau oke. Ya, terima kasih. Mulai. Topi Saya apa tuh bisa gini Pak? Mulai. Topi saya bundar, bundar. Topi saya kalau tidak bundar, bukan topi saya salah. wah kayak konser. Betul Pak Madam? Ya ya Pak Bogi, setuju dia. Pak Jiwa apa juga Pak? Ayo, 1, 2, 3 Pak. Topi Saya bundar, bundar, topi saya kalau tidak bundar, bukan topi saya. Terima kasih. Monggo tidak ada Bapak Ibu supaya tidak apa ya? Nes. Sekarang topi diganti among. Aku saya bisa Speaking selanjutnya agak sedikit mikir. Coba Bapak Ibu guru, ini ada gambar. Kemudian buatlah gambar di samping persis ya. Dengan catatan tidak boleh mengangkat ballpoint. Itu ada kertas Bapak Ibu. Ada kertas, ada ballpoint. Pak Sultan ballpoint. Sabun. Tidak boleh ngangkat pulpen. Sekali pulpen jalan harus langsung jadi. Ketika sudah katakanlah seperti ini, tidak boleh gini. Pokoknya lanjut terus sampai jadi gambarnya. Ayo, bebas 5 menit dari sekarang. Ayo. Ada jawabannya, kalau tidak ada dan saya tambah. Ini breaking. Jadi ada boleh Mas. Bebas Pak. Ya, yang penting sekali jalan bukan itu tidak boleh diangkat, tidak boleh mengulang, langsung jadi. Iya. Kalau diulang ya bisa, tidak boleh diulang. Sekali gerak jalan jadi. Ya. Ini harus breaking untuk mengawali diskusi kita pada pagi hari ini. Monggo, bisa, bisa Bapak. Enggak bisa. Tanpa mengangkat ballpoint. Yang kedua tidak boleh mengulang garis yang sudah dibuat. Ballpoint digoreskan sekali langsung jadi. Ya, silakan dicoba aja Bapak Ibu. Dicoba saja. Kita awali dengan berpikir bersama ya sebelum kita diskusi. Itu ada 3 segitiga, ada lingkaran dan ada garis. Moga Pak Eko juga bergabung Pak. Moga.
mati sudah kenangan berarti. Wah, silakan Pak. Maju bangun. Ini harus video Pak. Monggo Pak. Sekali jalan tidak boleh mengangkat, tidak boleh mengulang. Sekali jalan. Gak boleh diangkat, gak boleh mengulang. Sekali jalan jadi. Ini untuk membuka diskusi bos ya Pak. Berhasil? Ada yang berhasil? Pak Sunari. Belajar gue balik ya. Ya, tepuk tangan untuk Pak Nurjari. Ya, dia mati belum ada diangkat atau mengulang ya. Mulai set. Berani jelek. Aku pada apa? Oh, pada asal. Aku lihat hasilnya nanti apa? Ayo. Double semua Pak, dua Pak. Ya, betul Pak. Ini speaking. Ya, silakan Pak. Set. Sudah ke atas kok kembali lagi. Sudah ke sini kembali lagi. Hampir saya belum. Hampir ya cepat aja apa. Mantap. Hampir ya. Hampir. Waktunya tinggal 1 menit. Justru realisir ya. Cukup Bapak Ibu? Cukup ya Pak Bun? Cukup. Iya. Hampir betul. Pak Bun sebenarnya sudah menemukan tadi idenya. Seperti ya. Kalau Pak Bogi hanya salah langkah. Awalnya kalau ini kita belajar bersama. Ini Pak, set. Iya. Ya teman-teman kita semua ya, terima kasih. Ini untuk mengawali diskusi lanjut Pak. Coba saya ngapalkan juga. Ya untuk agenda kita. Yang agenda kita yang pertama nanti pembukaan mengenal apa itu visi, merumuskan kalimat depan, melihat visi sekolah, mengidentifikasi perilaku yang mencerminkan visi di sekolah kita, dan mendiskusikan inisiatif perubahan yang bisa dilakukan di sekolah, dan yang terakhir menutup. Lanjut. Ya, yang pertama apa itu visi? Ini ada sedikit video Pak di Minimes. Mohon maaf, ngapunten Bapak Ibu sambil dipon kecakan. Besok tinggalan ambil gambar diri ya. Ya sambil nikmati ini. Ini menggambarkan sebuah visi Pak. Video ini.
Nanti saya minta tolong Bapak Ibu salah satu menyampaikan maksud dari video ini apa. Monggo Bapak Ibu ada yang berpendapat mengenai video singkat tadi. Monggo. Ya, terima kasih. Setelah kita menyaksikan tadi tayangan terkait ini karena membahas visi, kita tahu bahwa visi ini adalah sebuah cita-cita atau impian ya. Tadi digambarkan kita mempunyai cita-cita yang sangat tinggi, yang jauh di sana, dan itu sebagai tujuan kita yang harus kita capai. Nah, tadi sudah dengan berbagai cara ya, untuk mencapai apa itu impian atau cita-cita tersebut. Mungkin dengan cara susah payah, namun karena punya usaha yang kuat sehingga akhirnya apa yang dicita-citakan itu bisa diraih. Itu singkat dari saya. Terima kasih. Terima kasih. Tepuk tangan. Ada lagi Bapak? Monggo Pak Sunari. Setelah mengamati gambar tadi, video tadi, jelas semua kegiatan penuh rencana yang sudah matang, dan di perjalanan pasti ada kendala yang tidak kita inginkan dan sudah disiapkan secara matang. Di jalan pasti ada kendala dari luar atau dari dalam, dan alat yang kita semua yang visi misi yang kita siapkan tetap ada kendala di perjalanan, dan tetap muncul gagasan-gagasan yang baru untuk mencapai visi misi yang kita berhasil atau tidak. Itu jelas butuh energi yang luar biasa untuk mencapai kesuksesan yang final. Jelas butuh apapun yang bisa tercapai. Maka dengan kejadian tersebut
dengan semangat sebelum visi misi atau sebelum cita-cita itu sampai final, tetap apapun yang terjadi mengorbankan jiwa dan raga tetap bisa tercapai cita-cita tersebut. Makanya. Ya, terima kasih Mas Tari. Pertanyaan ya. Ada lagi? Oh, Singkat saja, ya kaitannya dengan video tadi, apa itu visi, tujuan utama yang harus dicapai? ya. Tujuan utama yang harus dicapai. Ya, tepuk tangan untuk Pak Mujari. Dari ibu-ibu ada perwakilan. Iya, coba berganti Pak Eko. Setelah melihat video tadi, endingnya kok juga belum tercapai ya. Iya. S-nya itu tadi roboh. Nah, di sini saya menyimpulkan bahwa setiap mau mencapai sesuatu, apalagi itu pendidikan anak, ya, ini anak merupakan suatu generasi yang nantinya akan menggantikan kita. Perlu rencana yang matang, persiapan yang matang, strategi yang bagus, sehingga jangan sampai berjalan untuk mencapai tujuan tadi membahayakan. Iya. Itu terima kasih. Iya. Ada lagi Bapak Ibu? Cukup ya? Saya kira yang disampaikan Bapak Ibu dulu semuanya sudah komplit. Memang bila tadi sudah berusaha ke atas. Itu kalau saya fokusnya di jari ya tadi. Tadi kan sempat jatuh. Jatuh. Apa ya? Palu. Oh ternyata jari dicabut, esnya membekas. Wah ini berarti kan ketika kita kehilangan cara, bisa menggunakan cara yang lain. Tadi juga sudah disampaikan Bapak Ibu Guru, luar biasa. Kalau Bugatti tadi sendiri, nah itu tadi kan berarti harus disiapkan secara matang. Tadi juga sudah Pak Sulari, Pak Pon, Pak Sutari. Kalau yang terakhir nih bisa jadi enggak? Itu tadi kan sendirian ya. Ya berarti dulu teman. Nah itulah kalau kita bekerja sendiri juga. Wah ya sulit ya, harus ada kolaborasi. Ya entah itu bawa tambang lah. Ya itu sedikit ulasan dari video singkat tadi. Lanjut Pak. Ya, pada masa kecil kita pernah ditanya mengenai cita-cita. Pertanyaan yang sering diajukan adalah biasanya itu anak-anak Bapak Ibu, mau jadi apa jika sudah besar? Pada masa itu sebagian besar dari kita dapat menjawab dengan percaya diri. Saya jadi dokter, tentara, dan sebagainya. Menjawab dengan bersemangat tentang profesi yang ingin kita geluti di masa depan. Padahal kita belum tahu apakah hal itu dapat dicapai atau tidak. Kurang lebih itulah visi. Jadi yang penting angan-angan aja lah. Iya. Tapi kita juga ada niatan untuk mewujudkan itu, entah itu tercapai atau tidak. Tapi kita punya tujuan yang fokus. Betul. Tapi kamu juga udah menyampaikan tujuan. Seperti itu ya. Selanjutnya untuk dapat mewujudkan visi sekolah impian dan melakukan proses perubahan, maka perlu sebuah pendekatan. Ini mohon maaf Bapak Ibu izin menyampaikan yang telah saya pelajari ya. Ini menggunakan pendekatan inquiry apresiatif. Jadi pendekatan ini budaya positif. Maksudnya menganggap anak itu sebenarnya positif semua, tidak ada yang negatif. Akhirnya kita bisa menuju ke garis finish. Inquiry apresiatif menggunakan prinsip-prinsip utama psikologi positif dan pendidikan positif. Pendekatan IA percaya bahwa setiap orang memiliki inti positif yang dapat memberikan kontribusi pada keberhasilan. Jadi katakanlah, mohon maaf ada peserta didik yang kurang, bisa jadi kurangnya itu kita bisa optimalkan, justru bisa membuat sebuah keberhasilan. Entah itu di bidangnya apa, misalnya seperti itu. Tidak bisa ini tapi bisa ini. Tidak bisa lari ternyata bisa komputer. Tidak bisa komputer. Nah itu kurang lebih seperti itu Pak. Nah ini nanti kita wujudkan dengan baja. Ini hanya sedikit sampai ada baja. Lanjut Pak. Lanjut. Baja itu apa? Ketika kita sudah punya visi ya, kita mencoba untuk buat pertanyaan lah. Kita ambil pelajaran. Setelah kita mengambil pelajaran, menggali impian. Tulis saja semua impian. Kalau saya itu saya tempel di kamar biasanya Bapak Ibu. Dulu ketika kuliah 2015 harus lulus. Bangun-bangun 2015 harus lulus. Wah nggak bisa layang-layang ini.
Dan tinggal jabarkan rencana kita buat sudah strategi. Yang terakhir kita atur eksekusi. Kurang lebih seperti itu Bapak Ibu. Ini nanti kita langsung saja kita diskusi bersama. Lanjut Bapak. Nah, di sini kami awali dari pertanyaan Bapak Ibu. Saya minta tolong apa namanya? Diisi Bapak Ibu ya. Yang pertama dulu, kita memimpikan murid yang seperti apa? Ditulis saja. Nanti saya baca, pengennya seperti ini. Nah, nanti kita kan akan, visinya nanti sesuai enggak? Isinya saja. Iya. Sementara nomor 1 dulu Bu. Ya. Kita Sisi apa pakai mas? 1 dulu Pak. Nanti lagi. Atau langsung semua bagi. Untuk menyingkat waktu langsung saja untuk warna pink pertanyaan 1-2 Bapak Ibu ya. Untuk yang 3-4 warna hijau. Untuk menyingkat waktu. Buat jawaban ya? Ya, untuk jawaban. Untuk warna kuning 5 dan 6. Kasih angka. Nanti kita analisis bersama keinginan Bapak Ibu itu seperti apa. Nah, nanti kita akan bisa muncul. Dipastikan untuk yang lengket ini di belakang ya, pakai kalau tempel. Lanjut. Ini saya ganti ya. Ini jawaban apa? Ya, 2 Pak. Ini jawaban kedua ya? Kuning 34. Kuning 34 ya. Ya, 1-2 yang pink. Saya ulang 1-2 pink. 3-4 mohon maaf yang ini tadi ya. Hijau Pak. Hijau. 5-6 yang kuning. Yang minta ganti, monggo. Ya, nanti kita identifikasi bersama-sama. Yang sudah bisa ditempel di sini aja Bapak Ibu. Tidak jauh. Tempel di sini. Nah, sini aja. Bisa tempel di sini, Bapak. Sampai sini. Atau ditempel juga bisa. Ya dipakai saja lebih ini, Bapak Ibu. Ini yang kuning. Maaf. Kuning. Pink 1 dan 2. Zero. Ya, yang sudah bisa ditempel Bapak Ibu. Saya bacakan untuk pertanyaannya. Yang pertama, kita memimpikan murid yang titik-titik. Bisa diisi yang cerdas, karakter, sopan. Yang kedua, kita percaya bahwa murid adalah, kita itu punya keyakinan kalau murid itu, sebenarnya setiap murid itu sudah pintar. Kertas hijaunya kalau dia kurang. Kertas hijau. Mulai mana? Ya, Pak. Hijau di mana?
Hijau 34. Ya, sama-sama. Kita percaya bahwa murid adalah kita langsung dulu. Murid adalah bisa diisi apa? Contohnya bisa diisi murid itu semua berbakat. 3, di sekolah kita mengutamakan Pak Eko sudah ikut, Pak Eko dokumentasi. Kamu tuh lah. Kuning, ambil yang Kok pikir tenang? Apa itu? Yang keempat, murid di sekolah kita itu sadar betul bahwa bisa seperti murid di sekolah kita sadar betul bahwa kalau di sekolah itu pengen kita atau pengen apa? Coba. Yang kelima, kita warga di sekolah ini yakin untuk memajukan sekolah atau yang mana untuk mendidik dengan baik, menciptakan lingkungan nyaman, monggo. Dan yang terakhir, kita dan warga sekolah ini paham bahwa ini kita diskusi bersama, nanti munculnya kalimat seperti apa, nanti baru kita wujudkan visi, kita buat visi bersama. Untuk menyimpulkan, nanti kami minta bantuan Pak Sutari ya Pak untuk membaca, terus nanti kita simpulkan bersama visi yang pas untuk saat ini. Jadi tidak harus kita gunakan untuk visi ini, yang jelas untuk saat ini yang pas seperti apa. Nanti kami minta bantuan Pak Sutari untuk menyimpulkan bersama. Memberikan murid yang kaya raya. Ya bisa. Ya kaya raya berarti bisa lebih diajak apa ya Pak ya? Bisnis. Jadi visinya berarti condong ke situ lah Pak. Bisa. Nanti kita simpulkan bersama-sama, kita buat kalimat bersama-sama. Nah, yang seperti disampaikan Pak Muhammad tadi tidak harus kita gunakan ya Bapak. Maksudnya ini untuk apa ya? Analisis saja. Jadi kita juga nanti akan menampilkan visi sekolah. Visi sekolah kan sudah lama nih Pak Sutari. Nah, apakah masih relevan untuk saat ini? Nah, seperti itu. Makanya untuk ini nanti untuk tidak lanjutnya mohon maaf ya bukan kami ya. Nanti untuk tidak lanjutnya sepenuhnya ke Pak Sutari. Cukup ya? Nah, ini hasil dari jawaban Bapak Ibu semua. Ini nanti saya akan menulis kata kuncinya saja. Pak Muhammad bisa kata kuncinya saja. di mana? Di mana? Ya. Kata kuncinya saja Bapak Ibu ya. Untuk nomor 1 Pak, pintar dan kreatif. Ini jawabannya pandai. Pandai. Ini Nomor 2 pandai. masih nomor 1 Pak, masih nomor 1. Jadi ini jawaban nomor 1 nih. Kreatif,
pandai, berakhlak mulia. Oh, dijadikan satu. Iya. Nanti yang sama dan substitusi itu pandai berarti sama ya, dia pintar. Ya, dihapus satu Pak. Mohon maaf Pak Madon. Pakai pandai yang bisa. Dan dihapus yang mana? Yang pandai ya, pandai. Yang pandai. Iya. Sama biasanya ya. Berakhlak mulia sama, rajin. Ini pandai, berakhlak sama. Ini cerdas, penuh semangat. Cerdas sama ya. Sama tidak sama pintar ya? Cerdas. Mirip ya. Semangat. Dan ini untuk kata kunci pertanyaan yang pertama. Yang kedua ini punya kelebihan. Pertanyaannya apa? Punya kelebihan. Dua, butuh perhatian. Anak itu punya kelebihan. Anak itu butuh perhatian. Sosial, makhluk sosial. Makhluk sosial. L bukan. Kelebihan kurang kaya. Memang dapat ke Pak Anton. Selanjutnya perlu dibimbing, perlu perhatian, butuh bimbingan, butuh perhatian. Sama tidak Bapak Ibu? Sama. Harapan bisa. Punya harapan. Yang selanjutnya, anak itu ibarat kosong, penuh bimbingan. Sama gitu, butuh perhatian ya. Sama. Pengetahuan berbeda, kemampuan berbeda, ya. Kemampuan berbeda. Yang nomor 3, pertanyaannya, di sekolah kita itu mengutamakan, ini lebih ke Bapak Ibu guru. 3, pembelajaran. Ini nanti Pak Sutari minta bantuan. Dengan kalimat ini isinya yang tepat Pak. Kebersamaan, ini kebersamaan juga sama. Ini kebersamaan dan kekeluargaan sama ya. Kebersamaan lagi, kerjasama. Bersama beliau itu bekerja. Ya betul saja Pak, kerjasama. Kebersamaan, kerjasama. Nanti yang jawabannya terbalik, ya Allah. Lewat 1 dulu. Dia cerdas terakhir. Kita mengutamakan budi pekerti. Nomor 3, budi pekerti Pak. Dan yang terakhir, prestasi. Nomor 3 yang terakhir, prestasi. Selanjutnya nomor 4, pertanyaannya, murid di sekolah kita itu sadar betul bahwa butuh bimbingan, butuh perhatian sama, butuh bimbingan saja. Ini punya kemampuan yang berbeda. Menjunjung tinggi persatuan.
menjunjung persatuan, butuh ilmu. Siswa itu sadar kalau sekolah butuh ilmu. Wah, kalau semua seperti itu bagus ya anak-anak. Belakang dia yang butuh. Bagus. Bersama. 4, menuntut ilmu sama ini, sama. Karakter anak berbeda. Karakter pengen bagus karakternya, sekolah kalau bagus karakternya. Yang terakhir, belajar atau berjuang sama menuntut ilmu. 5, pertanyaannya, kita warga di sekolah ini yakin untuk ini pembelajaran tadi sudah mencerdaskan anak. 5, mencerdaskan anak. Mencerdaskan, mewujudkan tujuan. Mewujudkan tujuan. Ini ada yang tujuan mengembangkan prestasi sama, menjaga bersama, bisa menjaga bersama. Menjaga bersama ini maksudnya mempertahankan yang sudah ada. Maju itu bisa dikatakan sama ya. Maju ini umum ya, sama ya. Memandaikan mencerdaskan anak sama, berjuang berusaha mencapai tujuan sama. Terakhir yang ke-6, yang terakhir yang ke-6, pertanyaannya, kita dan warga di sekolah ini paham. Kita itu sebenarnya sudah paham kalau nomor 6. Ya, monggo Bu. Pendidikan sangatlah penting. Nomor 6 Pak Wando. Kita dan warga di sekolah ini paham bahwa pendidikan penting, sangat penting. Kemudian butuh sosok pemimpin. Butuh kerjasama. Ini kebersamaan sama ini, sama-sama belajar. Belajar bersama, sama-sama belajar. Belajar bersama. Kita dan warga sekolah ini paham bahwa anak harus bisa. Selanjutnya, anak harus berpendidikan karakter. Terakhir, pendidikan harus berhasil. Sama dengan yang pertama ya, sangatlah penting. Dan saya kira ini kata kunci dari jawaban Bapak Ibu Guru. Nah, untuk selanjutnya ini kesannya Pak Sutari nanti yang membuat kalimat, kita bahas bersama. Sebelum kita lanjut, kita lihat visi kita, visi sekolah kita. Ini ada yang apa? Berakhlak mulia, Mulia, luhur. ya. Nah ini visi kita. Dengan jawaban banyaknya tadi. Nah ini visi kita saat ini. Seperti yang telah disinggung Pak Sutari, kita memasuki era IKN. Jadi kemarin saya juga ditekankan harus sesuai profil pelajar Pancasila. Nah jadi di sini coba nanti kita belajar dulu bersama-sama tentang pelajaran Pancasila itu apa. Bapak Ibu guru hafal ya? 6 profil pelajaran Pancasila, kita nyanyi bersama aja, biar enak.
Jadi fokus kita di sini Bapak Ibu. Jadi kita upayakan sesuai profil Pancasila karena kita juga sudah masuk di kurikulum Merdeka. Nah, dengan visi kita yang tadi, visi sekolah kita yang tadi, itu kalau kita diskusi apakah sudah pas dengan keinginan Bapak Ibu dan juga dengan profil Pancasila, kita sharing saja ini. Monggo, ada yang berpendapat? Saya persilahkan, monggo. Terima kasih. Betul, ini tadi sudah saya bacakan di awal di sambutan saya. Ini adalah visi sekolah kita, terwujudnya peserta didik yang beriman, cerdas, terampil, mandiri, dan berwawasan lingkungan. Nah, berkaitan dengan kurikulum kita yang baru, ya, karena kita sudah tahu ini sudah 4 kelas, ya, otomatis tadi saya juga sampaikan bahwa memang visi itu mungkin setiap tahun perlu dievaluasi, kemudian apakah perlu ada perubahan, perlu ada kesempurnaan dan sebagainya. Mengingat tadi beberapa kompetensi di P5, ya, itu mungkin ini saya, ya, terkait dengan visi itu mungkin perlu ada penambahan, ya. Walaupun mungkin kata-kata ini mungkin sudah mewakili, namun mungkin lebih perlu spesifikasi yang mungkin mudah dipahami, ya. Tadi di P5 ada wawasan global. Apakah berwawasan lingkungan ini sudah mewakili, gitu ya? Ini nanti kita perlu pikirkan bersama, ya. Di pertanyaan yang terkait dengan visi yang sudah ditempel, ini juga sebagian tadi sudah masuk di sini, ya. Terwujudnya peserta didik yang beriman, mungkin di sana kita belum berpikir, dan beriman di sini mungkin sebagai sesuatu yang otomatis ada. Cerdas di sana sudah ada, tadi cerdas sudah ada. Terampil mungkin ada dia terampil. Ini saya juga mencantumkan terampil lagi. Kemudian mandiri, mandiri di sini. Kalau di P5 tadi ada gotong royong, apakah perlu dimasukkan di sini? Apa nanti masuknya di indikator di misi misalnya. Nah ini mari Bapak Ibu, ini kebetulan ada Pak Suwaris selaku komite. Memang untuk mewujudkan visi ini kita memang tidak bisa bekerja sendiri. Bagaimana tadi oleh di tayangan video ini, kita perlu bersama-sama. Tadi Pak Mujib juga menyampaikan untuk mewujudkan cita-cita kita, untuk mencanangkan program ini kita perlu bahas bersama sehingga nanti visi ini betul-betul bisa mewakili impian, ya, mimpi sekolah kita atau cita-cita sekolah kita. Monggo dengan tadi visi yang sudah ada, kemudian tadi sudah ditampilkan beberapa kata-kata kunci. Apakah nanti ada perlu penambahan di visi yang sudah ada? Berkaitan, monggo Pak Sundari sudah perlu ada masukan, monggo Pak. Nah, ini kita cermati lagi. Apakah itu nanti sudah mewakili itu semuanya? Apakah perlu ada penambahan untuk lebih spesifikasi? Matur nuwun. Monggo nanti kita diskusi, kita berpikir bersama. Nah, sehingga nanti untuk visi sekolah kita tahun ini, tahun pelajaran 2023-2024 mungkin bisa berubah atau perlu ditambah dari tahun sebelumnya. Monggo masukan yang lain. Terima kasih Pak Sutari. Selanjutnya kita simpulkan visi kita, visi bersama yang telah kita tempel tadi. Ini saya kasih acuan Pak ya. Nanti ya untuk membahas visi yang muncul untuk kita bersama. Monggo, ini yang memimpin Pak Sutari. Usulan kalimatnya dari yang telah tertempel. Kalau saya, ini untuk kata-kata yang pertama, terwujudnya peserta didik yang beriman, ini saya kira otomatis ya gitu. Kemudian
cerdas tadi di dalam mabuk itu jawaban itu sudah ada. Mungkin cerdas masuk. Terampil, insya Allah juga ada tadi. Mandiri dan berwawasan lingkungan. Berwawasan lingkungan kalau kita padankan dengan di P5 yang munculnya di sana adalah wawasan global. Apakah ini sudah bisa diartikan sama atau mungkin perlu penambahan kalimat atau kata-kata yang lain? Kalau saya mungkin berwawasan lingkungan ini sudah lupa. Kalimatnya Pak, saya tulis. Sebentar. Beriman, cerdas, terampil, mandiri, dan berwawasan global itu lingkungan ya. Lebih luas globalnya. Lebih luas global, ya. Berwawasan global gitu nih. Monggo, karena Ini visi bersama ya, sesuai Iya. tadi. ya Terwujudnya peserta didik yang beriman. beriman, cerdas tadi sudah ada di dalam kata kunci ya. Terampil, Untuk beriman itu misalnya ditambahkan berakhlak mulia, kalau jangkauannya lebih Beriman luas. berakhlak mulia gitu ya, Pak. ya, beriman, Tadi juga banyak mulia berakhlak mulia. ada, ya, ada mulia, ini, cerdas, terampil, ada perlu penyempurnaan, Ya, tapi sudah ada ada ya, Dan mandiri. yang berbahasan global. mandiri, Dengan kelimanya. Nah, berarti kalau saya simpulkan dan P5 nilai-nilai Pancasila lo dan pripun Pak? Maksudnya Bisa juga berkarakter Pancasila juga bisa. apa gitu? Misalnya Beriman, karakter berakhlak Pancasila mulia. sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, Ya. betul? Gini masuk. Iya. Hmm. Akhirnya, endingnya maksudnya. Ya, Endingnya. Berarti beriman, berakhlak mulia, cerdas, terampil, mandiri, Berwawasan global tadi. berwawasan global, ya. Sesuai dengan nilai-nilai P5 kan Ya, biasanya Betul. sesuai nilai-nilai Pancasila. Ini gede Pak. Iya. Saya buat besar semua. Oh, iya. Luar biasa ya, bisa mewujudkan cita-cita itu luar biasa. memang harus ya, cita-cita memang sebaik mungkin, setinggi mungkin. Jika nanti mengaplikasi, Ya tidak harus 100% mungkin Ya. 60-70% tercapai enggak. Seperti ini hasil diskusi kita, Bapak Ibu. Terwujudnya peserta didik yang beriman, berakhlak mulia, cerdas, terampil, mandiri. Ini bukan dan berarti. Dan berwawasan global sesuai. Ya. ya, ya, Seperti ini ya. sepakat itu, Insyaallah. Nah ini hasil diskusi kita untuk visi. Ya. Mohon maaf ini bukan berarti harus dibahas tidak, Bapak Ibu. Ini diskusi. Ini memang Ya, betul. di warga sekolah. Iya. Dan kebetulan ini juga ada Pak Suklari Pak. Jadi pas kan ada Pak Komite kan. Kalau untuk tidak ada sesuai dengan nilai-nilai Pancasila Pak. sesuai dengan Ya, sampai dengan. dengan. Nah, ya Pak. Ya, ini nanti monggo Pak Suklari. Untuk tidak lanjutnya semoga baik. Saya kira ini karena sudah mewakili gambaran cita-cita kita dan untuk P5-nya sudah masuk, ini saya kira udah pas ini. Untuk saya. Monggo kalau sepakati, Monggo nanti ada masukan? visi sekolah kita. Di situ kalimatnya apa? Ada ketentuan berapa kalimat kata apa bebas ya? Oh. Sebenarnya saya hanya singkat gitu ya. sebenarnya saya memang singkat Pak. Iya. Ini sudah ada. Iya, akan tetapi masih dalam satu kalimat. Iya. Kalau nanti penjabaran maksudnya sudah isi. Iya, dari visi. Betul. Ya. Deal? Deal? Ribut Pak, ini hasil diskusi kami hari ini. Ini hanya masukan. Oke. Rampil itu tambahi kreativitasnya. Cerdas, Kreatif. kreatif, tampil Terakhir masuknya di kreatif mau.
atau kreatif, cerdas. Bisa berdamai kreatif, pusing itu kreatif. Terampil bisa dibanding kreatif. Kreatif. Oh gitu. Ini, ribon mas tadi. Mas kreatif. Kata terampil itu sendiri itu di dalamnya membuat kreativitas. Kalau pengalaman saya sih, tapi menurut yang tepat dan yang mana? Kalau di profil pelajar Pancasila biasanya kreatif. Kreatif ya. Apa ya Pak dimasukkan kreatif aja? Namanya dua. Luas dan itu muncul dari diri sendiri. Mungkin umum kan. Dan kebetulan juga masuk di apa itu P5 ya. Nek terampil itu kategori terlatih. Wah terampil, soalnya terlatih nek kreatif itu muncul dari diri sendiri. Iya. Ngapa terus ini? Ini Ya, diskusi apa? Memang gitu. Jadi nanti apa itu muncul visi yang betul. Ya, cukup. Teruskan dan Iya. setelah ini nanti Bapak Ibu, ini tugas kita selanjutnya. Ini terakhir nanti untuk menyingkat waktu ya. Maaf ya. Terakhir ini saja. Langsung kita apa inisiatif yang dapat dilakukan bersama untuk mencapai visi tadi. Nanti saya minta pendapatnya Bapak Ibu lagi. Ya. Nanti untuk bahan Pak Sutari. Yang kedua, apa saja kolaborasi yang dapat dilakukan guru, orang tua, kepala sekolah untuk mewujudkan visi sekolah tadi hasil diskusi kita. Dan yang terakhir, bentuk kegiatan yang dapat dilakukan guru, orang tua, kepala sekolah agar visi dapat tercapai. Itu tiga ini saya anggap sebagai aksi langsung tadi yang bagian tadi ya, langsung aksi seperti itu. Untuk selanjutnya nanti realnya seperti itu dan kita bisa mengakhiri kegiatan diskusi pada hari ini. Terima kasih. Ini saya langsung saja tiga-tiganya di sini, Bu. Usulan ya. Ini untuk bahan Atau tahu ini mas? langsung tiga Pak ya. Mengingat waktu langsung tiga saja. Setelah kita bahas muncul visi tadi, untuk tindak lanjutnya ini. Secara tidak sadar sebenarnya kita sudah menerapkan bagian tadi Pak. Ada pertanyaan, ada menggali impian, seperti itu tadi. Dan ini aksi yang terakhir. Ambil tindakan.
sambil menunggu saya minta jawaban dari Pak Suklari yang sudah selesai. Ya boleh Pak. Dengan inisiatif yang dapat dilakukan bersama untuk mencapai visi sekolah. Inisiatif yang dapat dilakukan bersama untuk mencapai visi sekolah. Jelas kata kunci saya nomor satu, jelas kerjasama. Yang kedua, apa saja kalau kolaborasi yang dapat dilakukan guru, orang tua, kepala sekolah dan mewujudkan visi sekolah. Saling membantu hal yang terbaik untuk sekolah. Yang ketiga, apa bentuk kegiatan yang dapat dilakukan guru, orang tua, kepala sekolah agar visi sekolah dapat tercapai. Jelas untuk sharing, rapat bersama atau musyawarah. Ini realnya ya, yang ketiga ini bentuk real kegiatan ya. Ini dari Pak Suklari. Ada lagi yang ingin menyampaikan? Menjawab. Iya, udah Pak. Nanti ini sebagai bukti ya, maksudnya jawaban Bapak Ibu kami kumpulkan. Kalau ngomong jawab dulu. Apa inisiatif? Yaitu kerjasama warga sekolah. Di sini warga sekolah itu sekolah, keluarga, dan masyarakat. Yang kedua, apa saja kolaborasinya? Saling memberikan potensi yang dimiliki warga sekolah. Yang ketiga, apa bentuk kegiatan yang dilakukan? Ya, melaksanakan IMAK dan pembiayaan. Maksudnya kita kerjasama dengan desa itu maksudnya? Ya, biaya kita komite orang batu. Ya, 5K artinya ada keamanan, kebersihan, keterlibatan tidak. Ya, boleh. Pak tadi menyampaikan, gitu, Pak. Terima kasih. Ini inisiatif yang dapat dilakukan adalah mencanangkan atau membuat program-program yang relevan sesuai dengan visi sekolah. Kemudian kolaborasi ini jelas ini sekolah melakukan koordinasi antara guru dengan kepala sekolah, juga dengan orang tua, termasuk apa itu mungkin stakeholders yang ada di desa, mungkin bisa jadi memperlukan. Dalam hal ini adalah menyampaikan program-program sekolah ya kepada wali murid, mungkin kalau dalam hal ini bisa didampingi oleh komite ya, atau bisa langsung kepada wali murid dengan cara mungkin awal tahun mengadakan pertemuan wali murid semacam itu, sehingga kita bisa menyampaikan program sekolah untuk tahun ke depan satu tahun bersama. Ya. Kemudian bentuk kegiatan yang dapat dilakukan orang tua, guru, kepala sekolah, yakni mengoptimalkan kegiatan pembelajaran sebagaimana dicantumkan oleh tujuan pendidikan nasional. Nah, kemudian kita spesifikasikan seperti itu tujuan sekolah kita di dalam program sekolah itu. Itu kira-kira yang itu bisa saya sampaikan. Ya, terima kasih. Saya kumpulkan Pak. Sampai ini Sama-sama. Ini kalau kita tidak lanjuti masih ada real, kemudian kita membuat perencanaan kapan. Nah ini, tapi tidak cukup kalau saya kira ini sudah mewakili dari visi dan prakarsa perubahan yang kami sampaikan tadi. Untuk tidak lanjutnya sepenuhnya nanti kami serahkan ke Pak Sutari, karena di sini kami hanya menyampaikan materi yang telah saya pelajari selama 2 bulan kemarin Bapak Ibu. Dan ini rencananya 6 bulan Pak.
baru sudah 2 bulan. Semoga kuat. Ini tugasnya luar biasa. Sampai ini apa masih ada? Ini terakhir Pak. Masih ada sekali ini saya ingin ini Pak. Materi bulan selesai dari ini. Ini refleksi maksudnya apakah sudah sesuai visi kita saat ini menggambarkan sudah impian dan cita-cita yang kita capai dari hidup kita. Ya, ini untuk refleksi ya. Dan selanjutnya penutup, semoga kita senantiasa diberikan kesehatan serta semangat dalam mewujudkan visi SDN Karas. Dan terakhir SDN Karas Gede harus bisa. SDN Karas Gede masih bisa. SDN Karas Gede luar biasa. Tepuk tangan untuk kita semua. Selamat datang Guri. Ya, demikian yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf sekali kalau banyak sekali kekurangan yang saya sampaikan selama 2 bulan ini hasilnya untuk khusus yang visi. Alangkah tidak etis juga nanti harus berubah ya. Saya nggak berani ya untuk itu. Dari hasil diskusi tadi sepenuhnya Pak Sutari ya. Dari kami mohon maaf, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat sedikit yang kami sampaikan tadi. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.